Baik, perkenalkan nama saya Adi Kurniawan Yusim dari jurusan Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini kita akan membahas materi pengelasan tentang pengenalan K3 dan peralatan bahan pengelasan las busur listrik. Video ini dibuat untuk proses pembelajaran yang baik untuk sekolah vokasi, terutama prodi teknologi perkapalan, di mana tujuan pembelajaran adalah menerapkan kesehatan, keselamatan kerja pada pengelasan busur listrik. Berikutnya menjelaskan tentang jenis-jenis gangguan dan bahaya yang terjadi pada proses pengelasan busur listrik. Berikutnya menjelaskan fungsi dari setiap APD yang digunakan saat melakukan proses pengelasan busur listrik. Yang keempat, menjelaskan peralatan dan bahan pada pengelasan busur listrik. Adapun keterampilan yang ingin kita dapatkan dari proses pembelajaran ini adalah bagaimana kita menentukan peralatan keselamatan, kesehatan, dan kerja pada pengelasan busur listrik ini dengan benar. Yang kedua, melaksanakan keselamatan, kesehatan kerja pada pengelasan busur listrik, dan yang terakhir adalah menentukan peralatan dan bahan pengelasan busur listrik yang digunakan secara benar. Yang pertama, kita harus berkenalan dengan pengelasan. Ada hubungan yang erat antara konstruksi kapal dengan pengelasan, di mana bahan-bahan atau bagian-bagian yang akan disambung itu berkaitan dengan pengelasan. Di mana pengelasan terdiri dari pengelasan busur listrik, menyambungkan material logam dengan yang lainnya sehingga dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Sejak ditemukan pada tahun 1907, las busur listrik ini banyak dipakai di industri, terutama di industri perkapalan atau pembuatan kapal, di mana kita menggunakan sebagai proses penyambungan. Adapun sejarah singkat mengenai pengelasan, pada awal abad ke-19, energi listrik dan energi panas dari gas pertama kali digunakan di dunia industri. Sejak itu, banyak sekali macam energi yang digunakan sebagai sumber tenaga pengelasan dan pemotongan. Baik, kita masuk ke las busur listrik. Las busur listrik adalah proses pengelasan yang sumber panasnya diperoleh dari energi listrik. Nah, pengelasan ini banyak sekali contohnya. Ada SMAW, Sealed Metal Arc Welding, atau dikenal juga dengan MMAW, Manual Metal Arc Welding. Berikutnya ada Flux Sealed Arc Welding atau FCAW. Yang berikutnya ada Gas Tungsten Arc Welding atau GTAW. Yang berikutnya adalah PAW, Plasma Arc Welding. Berikutnya ada Gas Metal Arc Welding atau GMAW. Berikutnya ada Submerged Arc Welding atau SAW. Dan yang terakhir adalah Electroslag Electro Welding. Proses pengelasan merupakan salah satu pekerjaan yang mempunyai banyak resiko. Karena saat proses pengelasan berlangsung, banyak bahaya yang ditimbulkan seperti asap, cahaya pengelasan, panas, bahaya listrik yang akan ditimbulkan. Oleh karena itu, jika kita menggunakan proses pengelasan ini, kita harus memperhatikan alat keselamatannya supaya terhindar dari bahaya tersebut. Baik, berikutnya perlengkapan untuk keselamatan kesehatan kerja pengelasan las busur listrik.
ada helm untuk melindungi dari sinar dan panas dan radiasi optikal, ada wear puff dan sarung tangan untuk perlindungan badan, ada sepatu safety untuk perlindungan terhadap percikan hasil las. Berikutnya penjelasan atau pemaparan tentang peralatan dan bahan pengelasan las busur listrik ini. Yang pertama, di sini ada elektroda dengan diameter 2,6. Ini cocok untuk pengelasan dengan plat tebal sekitar 8 mili. Berikutnya ada elektroda dengan diameter 2 mili. Ini cocok untuk pengelasan dengan plat ketebalan 4 mili. Berikutnya ada sikat kawat. Ini digunakan untuk membersihkan truk hasil pengelasan. Ada juga palu las. Ini juga untuk membersihkan apabila truk tadi cukup sulit untuk dibersihkan, bisa menggunakan palu ini dengan memukulnya. Baik, berikutnya di sini ada peralatan mesin las dan meja kerja dan benda kerja. Mesin las ini bisa digunakan dengan dua metode pengelasan, MMAW atau SMAW ya, dan MIG, Metal Inert Gas. MMAW atau SMAW bisa menggunakan elektroda seperti ini. Ini tadi elektroda diameter 2,6 mili dengan plat yang lebih tebal 8 mili. Elektroda ini terhubung oleh kutub positif sehingga disebut sebagai DCEP, yaitu elektroda positif. Dan pada benda kerjanya berada pada kutub negatif. Berikutnya ada untuk pengelasan MIG, Metal Inert Gas. Di sini ada gagang las yang berbeda dengan SMAW tadi. Di sini dilengkapi dengan gagang las dan kawat las di dalam mesin ini. Baik, sebagai penutup, kita simpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja pada pengelasan busur listrik adalah upaya untuk mendapatkan suasana bekerja yang aman dan nyaman. Peralatan dan bahan pada pengelasan busur listrik diidentifikasi dengan baik dan benar supaya pekerjaan pengelasan berjalan dengan efektif dan efisien. Baik, semoga video pembelajaran dari saya dapat bermanfaat bagi mahasiswa secara umum dan khususnya mahasiswa Teknik Perkapalan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.